Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyundra Setiawan, NIM 1193100025, Prodi Teknik Biosistem dari kelas TPB 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat yang menggunakan bahasa pemrograman CC++. Pada program ke-1 ini berhubungan dengan mata kuliah matematika, yaitu mencari nilai indeks dan nilai tinggi maksimum suatu kubus. Program ini melakukan penginputan data berupa integer ke dalam array, kemudian dilakukan perulangan pada nilai yang diinput tadi. Program ini terdapat juga percabangan dengan memasukkan nilai tipe data dan kondisi kubus, lalu akan menampilkan hasilnya, dan terjadi pemanggilan fungsi yang akan diinputkan. Setelah proses selesai, maka nilai indeksnya akan muncul dan user dapat menginput nilai. Barulah program ini akan menampilkan nilai maksimumnya. Dan inilah sintaknya. Seperti biasanya, terdapat include iostream dan using namespace. Ini tuh header awal programnya ya. Pada program ini menggunakan tipe data integer karena berupa angka 0 dengan variabelnya a, dan array tinggi kubusnya adalah 5, serta terdapat perulangan yaitu for. Dari struktur perulangan ini dimasukkan variabel nilainya, yaitu variabel a sama dengan 0 dan a kurang dari sama dengan 0. Ini arraynya, jadi nanti akan ada 5 nilai indeksnya. Dan terdapat juga percabangan if. Kenapa dalam program ini memakai percabangan? Karena terdapat 2 step yang kita cari, yaitu nilai indeks dan nilai tinggi kubus maksimumnya. Setelah dilakukan pemanggilan tinggi kubus pada perulangan, yaitu dengan memasukkan ke struktur percabangan, maka program ini akan menghasilkan nilai maksimum tinggi kubus. Dan inilah hasilnya. Kita dapat memasukkan nilai indeksnya sampai dengan yang terakhir, yaitu sampai ke 5. Maka hasilnya akan demikian. Kemudian lanjut ke program kedua. Program kedua ini berhubungan dengan mata kuliah biologi. Pada program ini dilakukan penginputan data, yaitu ciri-ciri makhluk yang tak hidup pada suatu ekosistem yang terdiri dari tanah, air, gas, dan cahaya. Lalu akan ditampilkan apakah benar itu adalah ciri-ciri makhluk yang tak hidup, sehingga user dapat menulis kembali ciri-ciri tersebut. Dan inilah sintaknya. Sama seperti program pertama, menggunakan include iostream dan using namespace sebagai header awal. Pada program ini menggunakan tipe data string karena datanya berupa huruf, yaitu ciri-ciri makhluk yang tak hidup. Ada tanah, air, gas, dan cahaya. Dan di sini juga langsung dilakukan pendeklarasian nilai arraynya dari jumlah ciri makhluk yang tak hidup tadi. Jadi, stringnya x array 4 sama dengan ciri-cirinya. Kemudian, string ekosistem sebagai deklarasi ciri makhluk yang tak hidup yang dicari. Terus ada integer sama dengan i. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam struktur perulangan nanti. Maka pada perulangan for tinggal masukin integer i sama dengan 0 titik koma kurang dari 4. Kenapa 4? Karena inilah array yang telah kita deklarasiin tadi. Kemudian ada cout array i. Kenapa kita masukkan i? Karena di sini kan x ada 4 array. Nah, sedangkan i itu lebih kecil dari 4. Jadi sama aja dong. Terus bawahnya ada cout lagi. Cout ini digunakan untuk deklarasi apa yang ingin kita cari. Pertanyaannya, apa yang kita cari? Yaitu ciri-ciri ekosistem dalam makhluk yang tak hidup. Jadi, tinggal masukin aja. Bawahnya ada scene. Scene ini akan menjadi luaran
ciri ekosistem itu. Kemudian ada for lagi. Tapi kita masukin integer J. Kenapa ada for lagi? Karena kan pada for pertama itu mula-mula data. Dan di for pertama belum ketemu nih hasilnya. Jadi for kedua ini digunakan untuk pemanggilan data pada for pertama. Hanya aja diganti dengan variabel J. Terus ada percabangan if. Percabangan if ini digunakan untuk percabangan perulangannya. Kan ada 2 step nih yang kita gunakan. Yang pertama masukin data pada for awal tadi. Yang kedua, agar program ini dari data yang udah kita masukin ketemu hasilnya, yaitu ciri-ciri ekosistem pada makhluk yang tak hidup. Jadi pada cout kita masukin ciri-ciri ekosistem makhluk yang tak hidup dan scene-nya ekosistem. Hal ini digunakan untuk menampilkan data yang dicari. Terus bawahnya ada for lagi nih. Kenapa ada for lagi? Nah, for ini tuh buat ngekehin gitu. Ini loh udah ketemu, ini loh hasilnya, kayak gitu. Jadi, setelah kita running, inilah hasilnya. Ada tanah, air, gas, dan cahaya. Terus dia akan menanyakan lagi, ciri-ciri dalam makhluk yang tak hidup ada apa aja sih? Nah, baru kita dapat menulisnya kembali. Demikian penjelasan program yang telah saya buat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan bisa memberikan masukan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.